Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak semua, selamat datang di Klinik Matika. Semoga kakak semua selalu sehat dan selalu semangat dalam mempersiapkan seleksi OSN-nya tahun ini. Sebelum kita mulai bimbingannya, sebaiknya kakak semua persiapkan dulu pulpen dan bukunya agar dapat mengikuti bimbingan ini dengan baik. Kalau sudah, kita mulai bimbingannya. Baik kakak semua, dalam video kita kali ini kita akan membahas materi OSN, yaitu statistika dan pengukuran data. Tentunya ini sudah sesuai dengan silabus OSN 2022. Adapun ruang lingkup untuk materi statistika dan pengukuran data ini bisa dilihat di sini. Jadi ada yang pertama sampai yang ke-8 ya. Jadi dalam video kita kali ini kita akan membahas untuk poin yang ke-8 kakak, untuk lingkup materi yang ke-8, yaitu modus, median, dan mean. Mean ini rata-rata ya, data tunggal. Baik, kita langsung saja masuk ke latihan soal OSN-nya. Dari hasil angket tentang hobi siswa kelas 5 diperoleh data sebagai berikut. 0,3 bagian hobi olahraga, 10% hobi membaca, 1/5 bagian hobi menari, 10 siswa hobi menyanyi, dan sisanya hobi melukis. Jika jumlah seluruh siswa kelas 5 60 orang, modus dari data tersebut adalah titik. Pilihannya ada olahraga, menari, menyanyi, dan melukis. Baik kakak semua, ini soal statistika ini biasanya soal yang tidak terlalu sulit ya. Jadi cara mengerjakan soal seperti ini, yang pertama kakak fokus di jumlah seluruh siswanya, yaitu 60 ya. Jadi sekali lagi fokus di sini dulu. Nah selanjutnya baru kita uraikan berdasarkan informasi yang ada di dalam soal. Jadi data hobi siswa yang pertama itu 0,3 bagian hobi olahraga. Jadi yang suka olahraga itu 0,3 bagian. Selanjutnya 10% hobi membaca. Jadi membaca itu 10%, 1/5 bagian hobi menari, yang ini. Jadi di sini menari itu 1/5 bagian. Selanjutnya 10 siswa hobi menyanyi, jadi menyanyi itu ada 10 siswa. Dan sisanya hobi melukis, jadi melukis ini sisanya ya. Nah pertanyaannya modus dari data tersebut. Nah modus sendiri berarti adalah data yang paling sering muncul ya, atau yang paling banyak kakak. Otomatis kalau paling sering muncul pastinya paling banyak. Jadi seperti itu ya. Nah untuk mengetahui yang mana yang paling banyak di antara hobi siswa ini, karena pada dasarnya ini punya satuan yang berbeda. Jadi olahraga ini 0,3 bagian. Nah 0,3 bagian ini kira-kira berapa siswa? Membaca ini 10%, ini kira-kira berapa siswa begitu? Selanjutnya menari. Nah hanya menyanyi yang jelas ya. Hanya menyanyi yang jelas dipaparkan bahwa yang suka menyanyi itu 10 siswa. Nah melukis ini adalah sisanya, ini juga belum jelas. Nah tentunya kita harus perjelas semuanya dulu. Berapa kira-kira yang suka olahraga, membaca, menari, ataupun melukis, baru kita bisa mengetahui data yang paling banyak. Nah kalau kita sudah tahu data yang paling banyak, maka itulah modusnya ya. Jadi kita mulai saja perhitungannya. Untuk yang pertama, untuk olahraga. Di sini olahraga datanya itu 0,3 bagian hobi olahraga. Nah ini bagian yang mana? Tentunya dari keseluruhan siswa, yaitu 60 siswa. Jadi ini tinggal kita kalikan 0,3 kali 60. Nah perhitungan bilangan desimal seperti ini mudah ya. Ini satu angka di sebelah kanan koma, dan ini ada 01. Jadi 01 ini kita hilangkan untuk membayar koma. 0 kita coret, koma juga kita coret, sehingga tersisa hanya 3 kali 6. Jadi 3 kali 6 sama dengan 18 siswa. Jadi kita temukan olahraga ternyata yang 0,3 bagian ini hasilnya adalah 18 siswa. Selanjutnya membaca itu 10%. 10% dari apa? Tentunya dari keseluruhan siswa, yaitu 60. Jadi 10% kali 60. 10% ini berarti 10/100, kita kalikan 60. Jadi di sini kita rubah dulu. Selanjutnya yang bisa kita hilangkan, ini 0, 1, ini 0, 1 kita hilangkan.
Slotnya ini 10, 10, ini 10 kita hilangkan, juga ini 10 kita hilangkan. Dan sisanya hanya 6 siswa. Jadi ini adalah yang hobi membaca ya. Jumlahnya ada 6 siswa. Selanjutnya untuk yang menari di sini 1/5 bagian. Kita kalikan lagi dengan 60. Ini langsung saja 60 dibagi 5 ya, karena 1 kali 60 tetap 60. 60 bagi 5 itu hasilnya 12 siswa. Selanjutnya yang suka menyanyi ini sudah jelas, menyanyi itu 10 siswa, tidak perlu dihitung di sini. Nah, untuk melukis ini adalah sisanya. Tentunya sisa dari 60 dikurangi dengan yang suka olahraga, membaca, menari, dan menyanyi. Jadi kita hitung sisanya ya ini ya. Jadi 60 kita kurangi dengan yang hobi olahraga 18, ini membaca, ini menari, dan menyanyi. Kita hitung ya, 60, 18 tambah 6 ini 24, tambah 12, 36, tambah 10, 46. Jadi 60 dikurangi 46, dan hasilnya adalah 14. Nah, dari sini setelah kita tahu semuanya, maka tinggal kita cari data mana atau hobi mana yang paling banyak digemari. Ternyata setelah kita lihat, yang paling banyak digemari adalah olahraga, yaitu 18 siswa. Jadi otomatis modus dari data tersebut adalah olahraga. Jadi seperti ini cara mengerjakan soal terkait modus kakak-kakak semua. Semoga bisa dipahami. Selanjutnya kita next. Kita masuk ke soal nomor 2. Rata-rata ulangan matematika 24 siswa di sebuah kelas adalah 82. Rafa, Bunga, dan Dava mengikuti ujian susulan. Rafa memperoleh nilai 93 dan Bunga memperoleh nilai 97. Nah, setelah nilai ketiganya dimasukkan, rata-rata nilai ulangan matematikanya menjadi 83. Nilai Dava adalah titik. Pilihannya ada 81, 83, 85, 87. Jadi kakak semua, soal yang nomor 1 tadi berhubungan dengan modus. Kalau soal nomor 2 ini berhubungan dengan mean ya, atau rata-rata. Baik, untuk mengerjakan soal seperti ini, caranya pertama kita menghitung jumlah seluruh nilai untuk 24 siswa. Jadi kalimat pertama, rata-rata ulangan matematika 24 siswa di sebuah kelas adalah 82. Nah, ini kita kalikan dulu ya. Kira-kira berapa jumlah seluruh totalnya dari 24 siswa. Jadi menghitung jumlah nilai saat siswa berjumlah 24 dikali 82. Ini kakak bisa lakukan dengan perkalian susun ya, perkalian susun biasa. Dan ini hasilnya itu 1968. Bisa kakak buktikan nanti sendiri. Nah, selanjutnya setelah kita tahu jumlah siswa yang 24 ini, nah baru kita menghitung jumlah nilai ya saat bertambah 3. Jadi Rafa, Bunga, dan Dava kebetulan karena suatu hal dia ikut ujian susulan. Ya, jadi ini jumlahnya 27 jadinya di sini. Sekarang kita hitung jumlah nilai saat siswa berjumlah 27. Saat Rafa, Bunga, dan Dava masuk, nilai rata-rata ulangan matematikanya menjadi 83. Jadi ini kita kalikan dengan 27 dikali 83. Yang awalnya 24 tambah 3 jadinya 27. Nah, ini adalah data saat siswanya 27 ya. Ini rata-rata yang 83. Kakak kalikan perkalian susun biasa ya, 27 kali 83. Ini menghasilkan 2241. Ini bisa kakak buktikan sendiri. Nah, selanjutnya setelah kita tahu jumlah siswa saat 24 siswa dan saat setelah 3 ini bergabung setelah mengikuti ujian susulan, selanjutnya kita kurangi nih. Yang kita kurangi adalah yang ini. Yang 2241 saat 27 siswa dan 1968 saat 24 siswa. Jadi 2241 dikurangi 1968. Ini pengurangan biasa ya, dan hasilnya adalah 273. Nah, makna dari 273 ini kakak semua adalah 273 ini adalah jumlah semua nilai dari 3 siswa yang ikut ujian susulan tadi. Jadi kita ulang ya, ceritanya ada 24 siswa. Ulangan. Nah, total semua nilainya yang 24 itu ada 1968. Nah, masuklah yang 3 ini. Nah, setelah ditotalkan berdasarkan nilai yang ketiga itu ternyata 2241. Nah, kira-kira berapa penambahannya? Nah, ceritanya seperti itu. Ternyata
Setelah 3 orang itu masuk, penambahannya 273. Nah, dari 273 inilah yang kita bisa menemukan nilai DAFA ya. Karena nilai Rafa dan bunga kan sudah dijelaskan dalam soal. Nilainya ini 93 dan 97. Jadi bisa kita buat kesimpulan, Rafa plus bunga plus DAFA itu sama dengan 273. Selanjutnya Rafa ini nilainya 93, bunga 97, ini DAFA tetap. Ini sama dengan 273. 93 tambah 97 kita jumlahkan dulu, ini hasilnya 190 plus DAFA sama dengan 273. Nah, di sini DAFA kita bisa cari dengan cara 190 ini pindah ke sini ya. 273 kita kurangi dengan 190. Ini menghasilkan 83. Jadi ini adalah cara untuk mengetahui nilai DAFA. 83 ada di sini. Baik, jadi semoga bisa dipahami kakak semua. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3, sekaligus ini soal terakhir ya untuk video kita kali ini. Nah, soal nomor 3 ini berhubungan dengan median. Kalau nomor 1 tadi modus, yang kedua min atau rata-rata, selanjutnya yang ketiga ini adalah median. Tentukan median dari tabel nilai matematika di bawah ini. Ini tabelnya. Ini yang mendapat nilai 6 itu jumlah siswanya ini ya. Ini ada 5. Yang mendapatkan nilai 7 itu ada 4. Yang mendapatkan nilai 8 itu ada 3. Yang mendapat nilai 9 itu ada 6. Yang mendapatkan nilai 10 itu ada 2. Nah, pilihannya ada 6, 7, 8, 9. Nah, ini cara mengerjakan soal seperti ini. Ada banyak cara kakak. Bisa kakak menggunakan cara biasa ya. Kakak misalnya jabarkan lagi nilainya 6, 5 orang. Tapi tentunya itu memakan banyak waktu ya. Di sini di video ini kita jelaskan cara termudah ya. Jadi cara menentukan median, kalau soalnya berbentuk tabel seperti ini kakak, ini caranya kita gunakan rumus yang ini. Banyak data plus 1 per 2. Ya, sekali lagi banyak data plus 1 per 2. Nah, selanjutnya ini median sama dengan banyak datanya itu kira-kira berapa yang ini? Berdasarkan jumlah yang ini, kita hitung. 5 tambah 4, 9, tambah 3, 12, tambah 6, 18, tambah 2, 20. Jadinya 20 plus 1 per 2. Banyak datanya 20. Selanjutnya 20 tambah 1, 21. 21 per 2. Ini menghasilkan 10,5. Nah, sekarang setelah kita dapatkan ini, kakak selanjutnya harus betul-betul memahami apa makna dari 10,5 ini. Nah, 10,5 ini kakak, ini adalah data yang ini ya. Jadi data pertama, data misalnya yang kelima ini adalah data 1 sampai 5, seperti itu maksudnya. Nah, data 6, 7, 8 itu yang ini masuk ke sini. Nah, 10,5 ini datanya ini tidak lain adalah data urutan ke-10 dan 11. Jadi perhatikan, ini 10, jadi ke bawah ya. 10 dan 10,5. 10,5 ini berubah jadi 11 atau juga 10 biasa begitu. Jadi ini adalah data, sekali lagi 10,5 ini maknanya adalah data urutan ke-10 dan 11. Nah, kira-kira berapa nilai data urutan ke-10 dan 11? Nah, kita kembali ke sini. Data urutan yang pertama 1 sampai 5 itu ada 6. Selanjutnya 6, 5 tambah 4 kan 9 kakak. Berarti ini data urutan ke-1 sampai 9. Nah, data urutan ke-10, 11, 12 itu ada di sini. Ya. Dengan nilai 8. Kita ulang ya. Jadi ini data urutan pertama 1, 2, 3, 4, 5 itu punya nilai 6. Selanjutnya 7, 8, 9. Ya, 6 maaf ya. 6, 7, 8, 9 itu 7. Selanjutnya data urutan ke-10, 11, 12 itu nilainya 8. Jadi di sini data urutan 10 dan 11 jelas ya berdasarkan tabel nilainya adalah 8. Jadi ini adalah median kakak untuk jawaban dari soal nomor 3 ini. 8 kita pilih di sini. Baik, jadi seperti itu kakak semua. Sebelum kita akhiri, sekali lagi jangan lupa untuk like video ini. Tinggalkan juga pesan di kolom komentar ya. Dan tentunya yang terakhir itu subscribe
agar kakak-kakak semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video OSN selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.